masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu. Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa? Makan tempe terakhir? Kemarin. Oke. Diolahnya apa tuh? Diolah goreng aja. Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya. Atau kecap. Cabai rawit. Cabai rawit udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood. Superfood ya. Setuju banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16 udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe? Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu. Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda, dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya? Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak
ya habis makannya cuma tempe, gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu. Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood, kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe. Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan. Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambal, waktu itu sambal tempe. Tumpang. Sambal tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe. Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab gitu. 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim apa bener ini bener nggak punya Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti kita cek oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu. Letok ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gado-gado. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan gitu. Nah itu tidak bisa dijelaskan soalnya sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya tersampaikan itu ya. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya, dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi di Indonesia. Dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Mbak Wida sendiri bersama keluarga. Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan misalnya. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua. Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow, maksudnya bahkan orang luar kalau ke sini, mereka yang vegetarian merasa kayak wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe? Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan, tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan.
maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe. Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi unik ya. Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu. Udah tempenya enak. Banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu. Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Betul, iya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida? Ngaruh. Signifikan seperti apa? Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi tempe movement kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya, kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah. Jadi paling mudah ya. Paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di tempe movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu. Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya. Kacangnya apa aja Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira. Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame. Oh, edamame. Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang, tanamnya terus dikeringkan dulu. Gitu. Ada proses-proses. Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, nggak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, ternyata berhasil tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa.
bahkan mie instan jadi tempe. Jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe? Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe? Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong gak ada nutrisinya gitu, tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu gitu. Jadilah tempe mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba. Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue cakey gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni layarnya. Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru, bener karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga ya Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, bagi resep dong. Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu, betul, gitu kan betul. ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu. Karena punya protein juga mirip-mirip sama iya kan, telur. gizinya lengkap juga gitu. Walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air hangat, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, diemin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan. Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu. Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating sampai gitu. ke kulit-kulit mati itu tapi nggak sakit gitu. Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement berarti tidak pernah merilis masker tempe atau scrub tempe juga berarti. Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah kita masuklah di situ. Masuk aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri karena aktif di tempe, melihat
pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini? Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri. Akhirnya movement terjawab itu kan gila ini. sendiri Iya, ya, betul. gitu. Nah, jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi. Eksperimennya gitu. banyak. Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty, jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu. Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia. Betul. Soalnya kalau cuman bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe. Nanti kita mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu. Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang di-campaign gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang sudah ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida? Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal. Dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi. Balik lagi, iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja. Cuman ada di Indonesia. Betul. Gitu. Bahkan
harusnya ini udah nggak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya. Oh kalau kita gitu mental gak? tempenya malah bangga, gitu. mental tempe, tapi itu keren gitu. Untuk teman-teman di tempe movement itu keren gitu. ya. Kita mental tempe. Kita mental tempe nih, keren tapi. Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu. Betul. Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri? Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu di Disopus oligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu. Bahagia ya. Bahagia. Jadi kalau di workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan dan tetap karena dia makhluk hidup ya energi baik juga ikut mempengaruhi. Wah gitu. Ini menarik ya, jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri? Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement kita bawa mazhab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi. Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait oke, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini? Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu oh iya, karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini. hari ini sudah bergerak sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini
merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Dimulai hari ini. Dimulai dari saya sih harusnya mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin. Betul. Terakhir dari Mbak Wida sendiri ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini? Yang ingin saya sampaikan mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya mungkin masuk ya, piramid ya, piramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan. Belum pola lagi hidup. Pola hidup. Isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan. Jadi, semuanya bisa. Iya. Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida. Dia fleksibel dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi, sebenarnya udah apa-apa tempe dan masuk dan tempe ini punya Indonesia. Betul. Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.